sana. Kau lihat di kota Bekasi sana, Subang, Majalengka, Sumedang, di Tasik, Pangandaran, di Bogor, Depok, dan kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kau mengantri hanya untuk mendapatkan pekerjaan? Hari ini kau alami, tapi kelak nanti, bila mana perubahan itu tidak datang, bila mana kelas pekerja ini tidak bangkit, we are the working class, merubah negeri ini. Kau persaksikan kembali, air matamu akan menetes ketika usiamu sudah tua. Air matamu akan mengalir ketika kau lihat anakmu menenteng selebar ijazah di dalam maklusu, pergi dari satu pabrik ke pabrik lain. Kau akan teringat saat ini ketika kau lihat nanti nasib anakmu ketika kau tua, bagaimana kau susah pada petani yang dirampas tanahnya, perahu yang tak pernah dimiliki oleh nelayan, upah yang sangat murah, outsourcing yang begitu masif. Mereka menentukan nasib kita. Mereka yang mengatur bahwa kita kelas bawah tak boleh bersuara, tak boleh menuntut, tak boleh untuk mendapatkan hidup layak. Mereka punya mobil-mobil mewah, Rubicon, Mercedes seri 500 SEL. Coba tunjukin yang pernah lihat mobil Mercedes seri 500 SEL. Coba kalian tepuk tangan. Jadi mas 10 orang yang punya di negeri ini. Bagaimana para mandor-mandor supervisor di Lewi Gajah sana, di Ranca Ekek sana, di Karawang sana, di Purwakarta, di Jatiluhur yang ada perusahaan raksasa, orang terkaya nomor 6, namanya Lasmi yang punya Indorama. Ya kira-kira itulah. Mereka dengan pokoknya mengatur tentang jalan hidup kita, kaum kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, perempuan-perempuan yang termarginalkan. Mereka dikasih pekerjaan bom-bom industri. Tapi ketika kau tak dibutuhkan, tak satu rupiah pun kau dapatkan sebagai bentuk pesangon. Anak-anak milenial dan generasi Z yang adalah anak-anak kita daripada kelas pekerja. Kau pikir anak milenial dan Gen Z orang kaya? Anak kamu. Gen Z itu 17 sampai sekitar 27 tahun. Itu namanya Gen Z. Ya anak kamu kan, anak saya. Kalau buruh jumlahnya ada 56,4 juta orang yang disangkalan oleh BPS, maka setidaknya kalau kita punya satu anak saja, katakan ada buruh yang belum menikah, katakan 40 juta orang, saya nggak tahu ya, belum ada data, 40 juta orang menikah. Berarti 40 juta itu anak kita. Itu suaramu. Air mata ibunya adalah air mata dia. Sakit hati ibu dan ayahnya diperlakukan tidak adil kalau tidak dibayar pesangon. Ketika dipecat, ada air mata dia. Bukan orang-orang kaya itu. Memang mereka generasinya main jet-jet. Itu berhutang kan, kredit. Jet-jet itu kan kredit. Android atau beli HP bekas. Itu kan generasinya. Tapi itu anakmu. Para pensiunan, baik PNS, TNI, Polri, buruh swasta. Dulu kalau pensiun, kalau udah pensiun punya rumah. Hari ini tak satu pun mereka punya rumah. Harga rumah 200 juta, 30% sudah 60 juta. Tunjuk tangan yang punya uang 60 juta. Itulah hari-hari kita. Saudara, Porto Alegre dan Sao Paulo di Brazil adalah dua kota yang dibangun oleh Partidos dos Trabalhadores, partai buruh. Partidos itu artinya partai. Trabalhadores itu bahasa Portugis, kan Brazil bahasa Portugis, itu artinya buruh. Porto Alegre adalah kota miskin, kotanya kaya karena pabrik-pabrik raksasa banyak, dan tekstil, Uniqlo, H&M, SPN, PSK, rasanya itu proyek raksasa. Tapi kalau lihat upahnya, naik gaji 4%, dipotong 25%. Gila. Naik gaji
4%, dipotong 25%. Di seluruh dunia, kalau terjadi krisis ekonomi, terjadi di mana ekonomi tidak bergerak, yang pertama kali dipotong gajinya adalah presiden. Itu yang Bang Adi ceritakan. Karena ada partai buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Sosialis Pekerja atau nama lainnya. Presidennya dipotong dulu. Tadi Presiden Honduras dipotongnya 90%. Pedro Castillo dari Peru dipotong 60%. Baru menterinya, baru dirjen-dirjennya. Hanya Indonesia, katanya krisis, susah, barang-barang yang orientasi ekspor, sehingga tidak ada pemasukan akibat COVID. Yang pertama potong gaji buruh, gila. Hanya Indonesia. Tanya manajer-manajermu, dipotong nggak gajinya? Tanya pemilik-pemilik perusahaan itu, menyisihkan nggak sebagian keuntungannya untuk memberikan mungkin sekedar sembako, sekedar untuk susu anak-anak kita? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Itulah yang dibilang cita-cita itu. Kau menjadi bagian panah terdepan, busur dari anak panah partai. Kau bukan hanya sekedar pemimpin serikat buruh sekarang. Kau bukan hanya sekedar pemimpin serikat petani sekarang. Serikat nelayan, atau Jala PRT, atau serikat rakyat miskin, atau organisasi perempuan, atau Karang Taruna, atau KNPI. Kau sekalian menentukan kekuasaan. Katakanlah Allah belum kasih kesempatan partai buruh di nasional, tapi saya ingin Jawa Barat 2024 satu fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat harus menang di tahun ini. Saya ingin bercita-cita sebagai presiden partai bersama kawan-kawan semua. Karena ini bukan partai daulat dinasti, bukan daulat tuan, bukan daulat tuan, ataupun daulat keluarga. Ini partai kita dedikasikan atas darah, air mata, dan keringat orang-orang yang tertindas. Jangan berlaku seperti Ali tadi yang dijelaskan oleh Bang. Itu ideologi. Saya bermimpi, mudah-mudahan utopia mimpi saya ini dreams tentang sebuah kelas pekerja yang membangun dari dirinya sendiri, yang membangun dengan kekuatannya sendiri. Dia jadi ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Asal ada satu fraksi. Satu fraksi. Siapa memenangkan partai? Siap bekerja keras untuk partai, siap berjuang untuk orang-orang termarginalkan, siap membela kelas pekerja. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Ideologi partai adalah dasar pertama untuk menjadi kita. Tadi makanya saya katakan, saya minta walaupun saya tahu kamu lelah, pasti lelah, kamu letih. Belum sarapan, saya mengerti. Tapi lelah dan letihmu, keringat dan air matamu, perutmu yang keroncongan, percayalah Mas, akan terbalas. Karena kita ingin berkuasa di Jawa Barat. Porto Alegre dan Sao Paulo-nya Brazil adalah Jawa Barat. Kita serang Indonesia, kita lumpuhkan Indonesia dengan membangun kekuatan kelas. Jawa Barat adalah kunci kemenangan daripada partai buruh. Ini tanpa basa-basi apapun, asumsi-asumsi apapun, retorika. Dreams yes, mimpi iya, utopia betul. Tapi kita punya data-data. Menurut Bung Parno dan Bung Dadan, Ketua dan Sekretaris Exco Provinsi Partai Buruh Jawa Barat, jumlah orang yang bekerja di Jawa Barat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat katanya 10 juta orang. Kalau kita pakai koefisiennya BP Jam Sostek atau BPJS Naker, itu satu istri atau satu suami ditambah satu anak, koefisien penggali 1,4. Kalau betul tadi dibilang buruh formal, baik yang berserikat maupun tidak berserikat, kan tidak semua berserikat. 10 juta kali 1,4, 14 juta tambah 10 berarti 24 juta. Berapa DPT Jawa Barat? 35 juta, saudara.
sudah memberi kamu kesempatan. Kau pikir datang tiba-tiba. Kau tanya exco kabupaten kota. Ada berapa? Di Jawa Barat. 25. Tanya betapa susahnya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, verfak. Nama Fermin dan verfak aja kamu nggak ngerti. Artinya kan kamu cuma lembur. Ayo kita berjuang, Bung Dadan. Aduh, Bung Parno, ada lembur. Oleh karena itu saudara, seperti saya bilang, jangan-jangan Tuhan sedang memberikan kesempatan kamu untuk merubah diri sendiri dan keluarga, bukan orang lain. Tak akan kita menengadahkan tangan meminta dan mengemis. Tak ada lagi kita akan menunggu upah seolah-olah belas kasih daripada pengusaha. Tak ada lagi kita akan diperlakukan ketika di PHK 1 hari kemudian sebelumnya baru diumumkan. Kalau kemudian diumumkan 1 hari sebelumnya, kau diusir pergi, tidak boleh dijaga oleh aparat keamanan, dijaga oleh satpam seperti herder, kau nggak boleh masuk kerja dan dikirim pesangonmu ke rekening-rekeningmu tanpa kau bersetuju dengan nilai 0,5 seperti omnibus. Jangan-jangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widi yang memberkati sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, sedang memberi jalan Allah untuk merubah ini. Kalau kau tak merubah kufur ini, maka ideologi adalah tentang hal yang pertama. Memang pendidikan ideologi itu membosankan, tapi itu yang kamu harus berjuang. Ada 3 prinsip yang tadi dijelaskan oleh Bung Adi. Saya ulang, kita ingin membangun welfare state. Dalam iklan kita kan bersama partai buruh, welfare state, negara sejahtera, Indonesia paham. Ada indikator-indikator ketika negara sejahtera itu terbangun. Untuk membangun negara sejahtera, alatnya hanya satu, partai politik dan gerakan masyarakat sipil. Dalam hal ini serikat buruh, serikat petani, nelayan, miskin kota, PRT, guru migran, guru dan tenaga honorer, dan sebagainya. Hanya itu. Sederhana tapi bermakna. Dia punya 3 prinsip dalam membangun welfare state, negara sejahtera. Dicapkan pada diri kamu. Ya saya nggak tahu. Boleh jadi di antara kamu yang hadir hari ini, yang perempuan-perempuan muda, laki-laki muda, maupun yang setengah umur, maupun yang udah bau tanah, saya nggak tahu. Mungkin ada yang jadi bupati, mungkin ada yang jadi wali kota, bahkan mungkin Bung Parno akan menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kita nggak tahu garis tangan. Kita nggak tahu garis tangan tentang keputusan ilahi Rabb. Yang kita tahu hanyalah tentang ikhtiar. Yang kita tahu adalah tentang pesan. Yang kita tahu adalah tentang cita-cita yang di dalam buku negeri Jawa Barat ini. Setiap lembar demi lembar, bab demi bab dalam cerita buku tentang Jawa Barat ke depan, ada cerita penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lagi. Kita mau rubah dari lembar demi lembar. Kita lagi menulis cerita itu di dalam buku Jawa Barat. Bukan mereka. Enough is enough. Cukup sudah. Menjadi Indonesia merdeka 78 tahun. Selalu kemiskinan, ketidakberdayaan, kepaparan, menderita kaum kelas pekerja, buruh petani. This time, waktunya sekarang. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita ingin menulis cerita bagian dari lembar-lembar tentang Jawa Barat. Apalagi ini adalah rohnya, kotanya partai itu. Tuhan telah memberi kesempatan, kesulitanmu, kabupaten kota, provinsi, tentang Fermin Verfaklah Keloni, air mata, tak sedikit material kau berkorban. Semua, tak ada satu pun. Yang kecil karena dia miskin, yang besar mungkin karena dia bekerja. Semua sama di hadapan partai dan tentu di hadapan Tuhan. Cerita itu sudah kita mulai di sini. Maka ideologi pertama welfare state, ideologi partai buruh Pancasila, kemanusiaan yang adil bertumpu pada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. 2 sila ini di Pancasila kita terjemahkan ke dalam ideologi partai, yaitu welfare state.
negara kesejahteraan. Semua pendiri bangsa ini, founding father, itu pasti welfare state. Sebenarnya Pancasila ada tentang cerita welfare state, negara sejahtera. Tapi telah dibelokkan oleh partai-partai politik pemodal. Bahkan tidak sedikit partai yang menyatakan partai agama. Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya. Dipotong 25%, saya tanya sama kamu, SPN, SK. Ada nggak partai politik yang datang ke kamu membela supaya upah tidak dipotong 25%? Ada nggak? Padahal agama yang saya anut dan agama lain mengatakan bayar upah buruh sebelum kering keringatnya. Kemana mereka? Di mana mereka? Bayar upahnya sebelum kering keringat buruh. Yang ada malah dipotong 25%. Kalau memang mereka dalam ajaran agama manapun sebagai partai dari representasi agama, dunia internasional mengatakan outsourcing, bahasa Inggrisnya adalah modern slavery. Kau tahu arti slavery? Budak. Budak. Tanya agama manapun, apa tujuan diturunkan Rasul dan para nabi di setiap agama? Membebaskan manusia, tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan sesuai agama. Budak adalah tentang menghamba manusia kepada manusia. Pada agama dilahirkan menghancurkan itu. Hanya boleh manusia menghamba pada Tuhan. Dunia internasional mengatakan outsourcing adalah budak. Ada partai politik yang memperjuangkan penghapusan outsourcing adalah. Kenapa kau pilih? Sampaikan pada buruh-buruh, sampaikan pada para petani. Menjelang pemilu baru Tuhan dibawa-bawa. Menjelang pemilu baru keadilan dibawa-bawa. 5 tahun ini kemana kalian? Ketika kami telah dipotong 25%, ketika tanah-tanah di Rempang, di Pasaman Barat, di Seruyan, bedil-bedil pihak keamanan kami hadapi. Kemana kamu? Sekarang kau bicara keadilan. Kau lihat pidato capres tadi di televisi. Muak rasanya saya melihat. Kemana kalian 5 tahun yang lalu? Ketika upah-upah kami tidak dinaikkan 3 tahun berturut-turut karena Omnibus Law. Kau lupa partai-partaimu semua sama menyetujui Omnibus Law yang membuat upah kami tidak naik 3 tahun, yang membuat tanah-tanah seperti di Rempang atas nama investasi dirampas. Hari ini kau bicara pidato dengan tersenyum-senyum mengatakan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan. Muak kita lihat. Kita sedang sungguh-sungguh ingin membuat negeri, bukan main-main. Air mata dan keringat, mati yang kita keluarkan sendiri. Karena kita percaya dan yakin Tuhan masih akan memberikan orang-orang baik yang akan merubah negeri ini. Kita yakin itu, saudara. Coba kau lihat nanti hari-hari ke depan tentang capres cawapres. Walaupun partai itu nanti akan memutuskan, tapi kita rasanya demi sebuah perubahan terkadang harus mengalah selangkah menuju kemenangan 3 langkah. Kalau kita belum masuk parlemen, saudara, kita tidak berdaya. Apa arti sebuah partai kalau tidak masuk parlemen? Nah, kalau kita terlalu melawan arus, maju habis-habisan seperti kalau kita lagi demo serikat buruh, apakah itu SPN, SPMI, TSK, KEP, KPBI atau apapun lah, atau serikat petani, nggak bisa. Begitu kamu nggak masuk parlemen, ya bubar di partai. Terkadang dalam strategi membangun politik itu selangkah mundur, 3 langkah kita siap. Kunci pertama kita berdoa pada Tuhan, loloskan partai ini parliamentary threshold, duduk di parlemen dengan 30 kursi DPR RI. Di Jawa Barat berapa target? 9 kursi DPRD provinsi, kabupaten kota. Untuk RI Jawa Barat 9. Oh, dari 30 kursi DPR RI, 9 diantaranya dari Jawa Barat. Coba bayangin coba. Kita 30%. Cerita tentang partai buruh.
ada cerita tentang Jawa Barat. Karena ini basis industri Porto Alegre dan Sao Paulo. Tadinya Tangerang Raya, tapi udah berpindah kan. DPRD provinsi berapa targetnya? 15 kursi, satu fraksi. Ketua DPRD provinsi Jawa Barat dari Partai Buruh. Apa yang tidak mungkin? Nah, oleh karena itu ideologi partai makanya saya minta perhatikan. Nah, sekarang kesempatan adalah prinsip pertama kata Adi. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Jelas itu. Prinsip yang kedua kata Adi adalah redistribusi kekayaan. Apa redistribusi kekayaan itu? Jaminan sosial. Kita sudah punya, kalau kita meninggal ada jaminan kematian. Kalau kau pikir negara yang aslinya itu buruh yang berjuang. SPSI, KSPI, SPM, SPMI, TSK, KEP, PJL pada waktu itu, KPBI, KSBSI Banggarta, ya, GSPMI, itu semua serikat buruh. Kau pikir kalau nggak ada serikat buruh bisa dapat kau jaminan kematian dan sosial? Enggak, enak aja. Jaminan itu saya ingat benar waktu itu namanya Aztek zaman Pak Harto, 1980. Kemudian jadi jam sostek dan akhirnya jadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja, kalau kita celaka bayar ke negara. Enak aja gua kerja, tangan gua kepotong, tergores pinggul, terluka di kepala karena kejatuhan, negara harus bayar bersama perusahaan. Jaminan hari tua, iyalah, udah kita kerja buat perusahaan, masa tua kita tetap susah. Jaminan hari tua. Jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua ini tabungan sosial funding nanti. Kalau jaminan pensiun, dia adalah memasuki usia pensiun tapi tetap dapat penghasilan, tapi nilainya nanti tergantung undang-undangnya. Kalau di pegawai negeri kan 60% dari gaji terakhir. Nah, kita ada nggak sih? Cuma 3%, enak aja. Kita kalau partai buruh berkuasa, kita naikin iurannya menjadi 12%. Ketika kamu nanti pensiun, maka kamu dapat 75% dari gaji terakhir. Sampai kamu? Sampai mati lah. Tanya aja PNS TNI Polri. Iuran kita sekarang 3%, cuma dikasih 300.000. Itu pun 15 tahun lagi. Nah, 15 tahun lagi 300.000. Hidup dari mana? Enak aja dia bikin negara seenak udah. Baru yang terakhir, jaminan kesehatan. Itu perjuangan kamu semua, saudara. Bukan karena pengusaha dan pemilik modal itu kasih nama kamu. Siapa bilang? Dia paling keras melawan. Dia bilang mati. Dia nggak akan pernah senang kalau buruh itu sejahtera. Dia nggak akan pernah senang kalau buruh itu bisa mendapatkan upah layak. Itu ciri untuk mewujudkan negara sejahtera. Maka negara sejahtera indikatornya ketika ada kesetaraan kesempatan, ketika ada redistribusi kekayaan, kata Adi yang pertama, serikat buruhnya kuat. Nanti kalau kita partai buruh masuk seperti Brazil, yang nggak kerja tetap bayar iuran, tapi setengah. Yang kerja bayar iuran serikat buruh, maksud saya 1% bisa. Yang nggak kerja setengah, enak aja. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak masuk serikat, tiba-tiba setiap tahun naik gaji, berjuang nggak pernah. Nah, di Brazil dibuat undang-undangnya 0,5% itu masuk satu rekening tertentu, bisa katakanlah rekening tripartit, nanti dikasih ke serikat-serikat buruh yang berjuang proporsional. Akhirnya apa? Ya yang nggak berserikat, ngapain gua nggak berserikat? Apa bayar iuran? Mendingan gua berserikat. Makin banyak density union, buruh yang berserikat itu kuat. Karena serikat buruh itu nalurinya nuntut. Kalau kamu benar tuh, serikat buruh tukang nuntut, jangan berdebat. Yes, memang kenapa? Memang betul, kita bukan nuntut. Jangan, enggak Pak, kita kan ingin perusahaan juga dapat untung, kita juga enggak. Ayo ngomong kosong. Kalau kami tukang nuntut, iya, kenapa? Kami nuntut upah yang layak. Kami udah bekerja, kenapa? Kami nuntut jaminan sosial. Kalau kami sakit negara bayar gratis, kenapa? Memang kami tukang nuntut. Tukang demo, iya, kenapa? Kami tukang demo. Kalau kami nggak demo, kamu nggak kasih kita upah naik, kamu nggak kasih kita jaminan sosial, kamu seenaknya yang bikin outsourcing, kamu bikin
Solo, kami pecat. Saya terdapat di mana tuh, di Padalarang, keluar Padalarang ke kiri, apa namanya? Cimareme. Ada perusahaan apa itu, SPN tuh, di podcast kan saya bilang, udah di PHK-nya 1 hari sebelumnya, mau masuk udah dihadang oleh aparat keamanan dan security. Mereka nggak tahu berapa pesangonnya mereka. Begitu ditanya upah selama proses berjalan, nggak tahu. Begitu tahu, upahnya dibalik, pesangonnya dibayar ala kadar dan dicicil. Enak aja. Ini negeri kita doang. Kalau ada partai buruh nggak bisa. Begitu itu terjadi, Bung Karno belum ada perintah. Fraksi partai buruh Cimahi, maksudnya Cimahi ya? Apa Bandung Barat tuh, Cimareme? Fraksi partai buruh Bandung Barat, panggil itu pengusaha. Kenapa dia nggak bayar upahnya? Kenapa dia bayar pesangon nyicil? Siapa di balik dia? Takut Bung. Kan selalu ada orang di balik itu oknum. Siapa dia? Sekalipun bupati, partai buruh akan panggil. Itu hebatnya punya fraksi. Akhir si pengusaha nggak mau. Dalam undang-undang 3 kali dipanggil DPR nggak mau, polisi. Itu namanya kekuasaan. Sadarkah kau nanti akan melakukan itu? Itu namanya redistribusi kekayaan itu. Kau bisa panggil itu pengusaha-pengusaha yang tutup seenak-enaknya di Bandung, di Sumedang. Kau bisa panggil. Sekarang kau nggak bisa panggil, kan diusir. Dia percaya diri, pengusaha-pengusaha yang jahat itu, yang hitam itu. Siapa pengusaha hitam? Pro outsourcing, upah murah. Mereka tahu ada oknum-oknum keamanan. Mereka tahu ada bahkan bupati wali kota membackup mereka karena mereka menyetor untuk itu. Nanti kalau ada fraksi, bongkar semua. Kenapa saudara nggak mau kita panggil 3 kali? Oh, saya udah lapor ke bupati. Saudara saya kasih tahu ya. Nih di depan kamu kita bikin fraksi partai buruh Kabupaten Bandung, memanggil bupati Kabupaten Bandung nomor 1, nomor 2 pengusaha yang bermasalah. Nih suratnya, gitu. Itu yang dibilang negara sejahtera. Serikat buruh yang menjadi kuat. Bukan hanya partai. Partai hanya alat kepanjangan dari kelas. Kita sedang membangun. Mereka takut. Kamu tahu nggak kamu hadir di sini mereka takut. Itu kan saya merinding. Keluar air mata saya bilang Bung Karno ini luar biasa. Ada kemenangan ini Bang. Ada kemenangan. Datang semua dari Tasik, dari Majalengka, dari Sumedang, dari Bogor, mungkin ada dari Sukabumi sana. Surade Sukabumi kan jauh. Saya juga nggak mau ke Surade mau ke Jampang, jauh. Jalannya nyetel-kelok itu. Idul Garut sana, apa Bangkok, aduh, bisa-bisa saya buta kalau ke Bangkok itu. Saya tukang jalan saudara, sekarang aku tua. Tapi kamu dari kota-kota yang terpencil menjauh di sana, hadir hari ini, memberikan warna cerah, warna yang dipilih oleh Tuhan menjadi warna kebanggaan sampai 2025. Tanpa sadar Tuhan menuntut kita memberikan warna ini. Ada partai pakai warna oranye setengah-setengah. Kita kagak pakai setengah, semua full. Insya Allah menang di Jawa Barat. Ada setengah-setengah partai dulu, ya. Ideologi yang ketiga, negara sejahtera, prinsipnya adalah tanggung jawab publik. Nanti perjuangan partai buruh, perjuangannya itu di anggaran. Ini negeri itu tentang anggaran. Gubernurmu itu takut bukan sama kamu yang milih dia. Tanya aja bupati wali kota sama gubernur. Gak takut dia sama kamu. Kita demo Palestina, orang belum demo, orang kan bingung. Partai buruh yang pertama demo. Oh, ayo kita demo secukupnya lah. Buya, Laskar SPN, Kompas Camp, Garda Metal, udah secukupnya. Brigade secukupnya. Demo juga tuh. Seluruh dunia, Al Jazeera, CNN, NHK. NHK itu jarang meliput ya. Kemarin tuh meliput. Yang penting kita biar tekor asal tersohor dulu. Anak Bogor. Ini saya rasa di tekor di Parno di hotel-hotel gini. Dagang deh semuanya. Ya, terima kasih saudara. Jadi itu 3 prinsip, camkan ya. Nanti baca-baca. Nah nanti ada indikatornya.
Kalau indikator itu nggak ada, berarti kita tadi dibilang oleh Bung Adi, ideologi kita salah satu ideologi kita ada Bung Fajar, Bung Adi, Bung Yosi. Itu ideologi kita tuh di partai. Kalau nggak ada indikator tadi setelah 3 prinsip, maka gagal partai buruh. Bisa Jawa Barat 1 fraksi, bahkan mungkin minimal wakil ketua DPR. Serikat buruhnya masih segitu juga, gagal. Jadi ketika mau tanda tangan APBD sama Gubernur Jawa Barat nanti, mudah-mudahan Gubernur Jawa Baratnya dari partai buruh. Amin, amin, amin ya Allah. Pak Gubernur, kami fraksi partai buruh jangan main-main Pak. Misal 15 kursi, kami akan tanda tangan itu APBD. Apa permintaannya Pak Dadan? Kan Dadan maju, bisa ketua fraksinya Dadan. Apa permintaannya Kang Dadan? Gampang itu Pak Gubernur. Bahasa Sunda gue udah pas nggak? Iya. Gampang itu Pak Gubernur. Kumaha kata Gubernur? Begini Pak Gubernur, nggak perlu pakai demo. Kalau kamu puasa, begini aja Pak Gubernur. Ini perusahaan di Jawa Barat ada berapa? 5.000. Lebih dari 5.000 perusahaan. Yang berserikat Pak Gubernur pada menurut undang-undang, dia harus wajib lebih dari 25 orang, maka wajib membentuk serikat. Ini cuma dari 5.000, baru 500. Terus gimana Kang Dadan? Saya tanda tangan, wajibkan semua yang ada serikat-serikat perusahaan itu, misal 500 ke atas serikat buruh. Keren, menang kita. Makin banyak serikat buruh, makin banyak serikat buruh. 2029 kemenangan kita. Begitu pula Pak Petani, Ibu Petani. Aduh, Kang Gubernur, apalagi Kang Dadan. Ini Kang Gubernur, itu tanah di Garut, di Tasik, dirampas-rampas itu. Sama kebun-kebun sawit, sama korporasi-korporasi. Jadi maunya apa? Satu, yang di penjara keluarin. Oh nggak bisa, itu urusan polisi. Aduh Kang Gubernur, ditahan juga itu direkayasa. Masa keluarin nggak bisa direkayasa lagi? Loh iya dong, ditahan lagi direkayasa, benar nggak? Dicari-cari bersama. Karena udah beratus-ratus tahun turun-temurun di situ, kok tiba-tiba dapat pengusaha kerempang. Siapa dia? Jadi kalau ada, ya udah rekayasa keluarnya, tapi tidak boleh menyalahi aturan. Bisa pengurangan masa hukuman, bisa rehabilitasi. Oh itu direkayasa. Terus apalagi Kang Dadan? Udahlah Kang Gubernur, tolong itu tanah-tanah rakyat reclaiming. Saya pergi ke Jambi diajak oleh Bang Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, salah satu inisiator Partai Buruh dan juga Ketua Dewan Pembina Partai Buruh. Serikat Petani Indonesia di Jambi itu kuat sekali. Saya yakin dapat 1 kursi itu, 1 kursi DPR. Sarwadi. Aduh orangnya culun, bukannya pas-pasan. Saya kagum setengah culun lah kira-kira. Tapi dia kuat sekali di bawahnya. Dia sudah berhasil membebaskan, kalau saya nggak salah ya, 69.000 hektar. Betul loh 69.000 hektar yang dikasih ke petani. Itu nggak pakai partai. Nanti kalau punya partai, lebih kencang kami. Buka semua HGU. Ada bupati nggak? Pak Bupati, ada nama Bapak loh. Pak Wali Kota. Bapak ini Wali Kota Bandung bisa. Kok Bapak punya tanah di Solo? Nanti Bapak ya, ribu begini. Biar kita bagi-bagi aja deh. Kita tetap dapat, kami dapat juga. Kau boleh memiliki, kau boleh kaya, kau boleh punya harta. Tapi secara bersamaan, jangan miskinkan kau buruh petani yang telah bekerja. Itu namanya ideologi. Ya, saya nggak tahu saudara, siapa di antaramu dengan izin Tuhanmu. Hatimu berdoa ketika saya ngomong, tapi saya kan nggak tahu hatimu. Hatimu berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Sang Yang Widi, sesuai agama kita dan keyakinan kita. Apa yang Bung Iqbal omongin terjadilah pada saya. Ya Tuhan, kalau wahai Tuhan, dia membolak-balik hati manusia. Bila dia berkata, Tuhan berkata, kun fayakun. Bila Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Agama manapun mengajarkan
Tiba-tiba hati kecilmu berdoa, kamu yang jadi. Belum tentu Bung Karno, belum tentu Bung Dadang. Oleh karena itu, disiplin Pak. Saya minta kamu menjadi caleg DPRD provinsi, caleg DPRD kabupaten kota, dan caleg DPR RI partai ini. Bergeraklah atas dirimu sendiri. Bergeraklah atas karena Tuhan menggetarkan hati kalbu yang paling dalam. Dalam bahasa agama saya, kalau kau petik dari ayat suci Al-Quran, dan saya yakin agama manapun mengajarkan ini, disebutnya basyir, segumpal darah. Bila mana darah itu baik kata Nabi, maka baiklah semuanya. Dan bila darah itu kotor, maka kotorlah semuanya. Yang kita sebut hati. Di dalam hati itu dalam Al-Quran, saya yakin agama manapun ada ya. Ini agama yang saya pahami. Tadi baru dibisikin sama Bung Sekjen Beri, Bung Iqbal ngomong ini, nah saya omongin. Dalam segumpal hati itulah di mana penentu kata Nabi ada namanya basyir. Basyir itu adalah sifat Allah, sifat Tuhan. Basyir itu artinya melihat yang dia tidak bisa bohong. Bukti paling ngomong doang, buktiin. Saya kasih bukti ya. Bila akalmu mengatakan benar, hatimu basyir itu benar, maka benarlah apa yang kau perjuangkan. Logikanya begini. Ambillah pispot. Tahu pispot nggak? Tahu pispot nggak? Tempat buang air kecil ya, atau buang air besar kalau orang sakit. Belilah pispot di pasar. Putih, bersih, kita siram air panas. Pispot yang kita beli itu taruh nasi, taruh daging, taruh ikan, taruh nasi. Kira-kira kamu bisa makan nggak? Ya kan bayangin kan? Akalmu mengatakan benar dong. Udah disiram air panas, udah dicuci, ditaruh makanan, higienis. Akalnya bilang gitu, higienis nih. Tapi Basyiro mengatakan, ini buat buang air kecil kalau buat orang sakit. Karena pispot oleh Basyiro, oleh akal nurani kita, oleh hati nurani kita dikatakan tidak benar untuk makan, tapi akal membenarkan, maka pispot sebagai alat makan tidak benar. Karena Basyiro mengatakan tidak benar, akal mengatakan benar. Belilah piring kaleng, sama-sama kaleng kan, warna putih, cuci, taruh nasi, taruh daging, taruh ayam, makan. Anda bisa makan nggak? Akal mengatakan ini adalah higienis, ini adalah bersih, boleh buat makan, tempat makan. Basyiro, hati nurani mengatakan, ya bener lah, emang piring kaleng itu buat makan. Karena akal membenarkan, hatimu membenarkan, maka piring kaleng sebagai alat makan adalah benar. Jadi gampang aja. Ketika kau menemukan masalah, wah datanglah si caleg bor. Saya nggak nyebutnya partai ya, hampir kelepasan. Partai ini A, partai B datang 500.000, 1 juta. Kau tanya pada dirimu sendiri, apakah akalmu membenarkan? Apakah hatimu membenarkan? Kalau kedua-duanya akal dan hati membenarkan, maka benar perbuatannya. Tapi kalau salah satu, terutama hati menolak, maka itu belum tentu. Saya minta bergeraklah dari dirimu sendiri. Bung Iqbal, kita nggak punya uang, kita juga tahu kamu miskin. Kita juga tahu dulu kamu aja kusut-kusut. Dan perempuan paling bedak pipa. Udah bedak mau habis dari apa itu, dari plastik, masih gini-gini. Kita nggak punya duit, betul apa betul? Apalagi yang laki-laki, ya kan? Buka dompet, lihat dompet. Taruh lagi, buka dompet, lihat dompet. Ini kalau belum cuma 50.000, diapain? Kita tahu kamu miskin. Orang juga tahu, anak kecil juga tahu kamu miskin. Dalam batas dia murah kalau nggak miskin. Semua juga tahu, guru, petani, nelayan. Justru kemiskinan itu yang menggerakkan itu tadi. Ada sebuah kebenaran yang ingin kita perjuangkan. Apakah benar dipotong upah 25% para buruh, tapi manajer, direktur, menteri tenaga kerja, menteri perindustrian, menko perekonomian, bahkan presiden tidak dipotong upah? Walaupun uang tinggal 50.000 rupiah, walaupun hanya modal bedak pipa dalam pertemuan ini, maka kau akan berubah.
Karena hari ini kau tidak punya uang, kalau datang sendiri-sendiri, patungan naik bis. Kurang, minta ke Bung Parno. Bung Parno tambahin, Bung Parno mintanya ke saya. Iqbal, kurang, oh iya. Bukan saya, Pak. Itulah kita. Yes, inilah Allah. Wah, kenapa? Memang kami miskin. Memang kami orang yang terbunuh, termarginal. Memang kami orang yang selalu teraniaya. Hari ini, now or never. Sekarang kami tidak pernah sama sekali. Kami ingin berubah. Karena Tuhan telah memberikan jalan. Kau pikir membangun partai gampang? Bergerakkan atas dirimu sendiri. Saya minta saudara, bergerak. Oke Pak, kita nggak bisa bikin apa itu banner-banner gede. Udah bikin gede itu, nabung-nabung disobek orang. Nangis rasanya lihat banner disobek, kayak diprototin. Tetapi walaupun disobek, kamu nggak akan ada banner lagi. Kamu bikin kartu nama. Oh Bung Iqbal, kartu nama juga kita nggak sanggup. Kamu panggil 5 orang. Caleg-caleg dua apa itu panggil. Mbak Ati, Mbak Tuti, Mbak Yani, Mbak Amir, sini. Kang Amir sini. Ngapain? Ayo kita patungan yuk, bikin itu. Apa itu? Kartu nama. Bagian muka 3 orang muka kita, bagian belakang 2 orang. 2 orang itu yang lebih banyak patungannya. Bisa nggak? Bisa. Gerakkanlah hatimu, saudara. Gerakkanlah basiramu, akalmu. Tuhan telah memberi itu tanpa batas. Kau pikir Lula da Silva siapa? Presiden Brazil yang mendirikan Partido dos Trabalhadores. Kau pikir Pedro Castillo dari Peru itu siapa? Orang miskin. Lula masa kecil kan saya udah kasih tahu. Ibunya di KDRT. Setiap ayahnya pulang yang pemabuk itu, Lula memeluk ibunya. Setiap malam Lula dipukul oleh ayahnya, karena ayahnya nggak sadar. Dia pikir dipukul ibunya, padahal punggungnya Lula. Jadi tukang setir pasar macam. Jadi buruh di Porto Alegre, di pabrik baja. Pergi ke Sao Paulo, jadi buruh otomotif. Akhirnya dia jadi presiden CUT, Central Unité Trabalhadores. Kira-kira KSPS atau KPBI atau KSPI-nya baru dia jadi presiden. Apakah Tuhan tidak akan berlaku kepada kamu? Hei, orang Jawa Barat. Hei, orang Jawa Barat. Hai buruh dari Jawa Barat. Tuhan akan berubah. Jangan aman-amin. Kartu namanya kagak punya. Ada cuma amin. Ya amin doang. Ingat doanya harus ditambah. Amin ya Rabbal. Kalau kata orang itu. Tapi dibilang orang amin berarti kan. Oleh karena itu saudara. 1, tadi ideologi. Di kebijakan partai. Coba nanti lingkungan hidup kita arahkan ke tadi 3 prinsip. Tentang politik anggaran kita larikan ke 3 prinsip. Nanti ada pendidikannya lebih mendalam. 2, gerakanlah perjuanganmu para caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kau gerakan dirimu sendiri. Saya adalah kader partai. Kepentingan partai dan tujuan partai di atas segala-galanya. Dia hanya lebih rendah dari nilai-nilai agama. Selebih dari itu, kepentingan pribadi saya, kepentingan keluarga saya, kepentingan kelompok saya, dia harus diendahkan. Dia harus dibawa kepentingan partai. Tentu dalam arti kepentingan keluarga tidak merugikan partai. Wah, kepentingan partai. Minum di kantor partai, makan minum di kantor partai. Anak istri kagak dicari rezeki. Ayo sontoloyo. Saya pecah orang yang begitu. Enak kan keluarga ditinggal. Tidak boleh. Sayang istri, sayang anak, sayang ibu. Minta doa, cium ibunya, cium tangan. Yang ketiga, saya menerima, membaca dan melihat. Lembaga survei semuanya menempatkan partai buruh nomor 18 dari nomor 18 partai politik. 0,1. Akal sehat saya matematika itu sih nilainya 10, kalau ambil cuma 5. Matematika saya itu 10 dari kelas SD. Kalau ada 11 kata guru-guru saya dari mulai SD, SMP, SMA 11 dikasih. Saya itu otaknya encer untuk urusan matematika. Anda sih paling 6 lah ya, kalau di rapor, biasa gitu.
Itu pun nyontek. Nggak percaya. Habis itu. Kalau kita dikasih apa namanya seperti penting ngomongnya. Kalau kita dikasih cuma 0,1%, bahkan indikator politik itu 0,0%, gila aja kali. Demo-demo kita ini seluruh Indonesia mungkin 300-400 ribu ide. Ada kalau demo di Jawa Barat tuh SPN, SK kalau udah bersatu, ditambah SPN, ditambah KEM, ditambah KPBI, ditambah SPSI, lumpur di Jawa Barat dibikin nol. Ini memang ada pesanan, ada supaya balik kandang. Dulu gak ada partai buruh, orang memilih apa yang ada. Sekarang ada partai buruh, dan yang partai buruh kamu yang selama ini mimpin di bawah itu. Dan ketika mereka baca isu-isunya, siapa pemilih salah satu, wah itu dahsyat tuh. Saya lihat Dadan mimpin di KKTX, saya ingat itu air mata saya gak terasa ngalir. Saya bangga sama buruh, saya bangga sama pemimpin buruh. Dia kan tadi disapa oleh Dadan melalui apa, Mokom ya. Walu, partai buruh berjuang 15%. Coba Anda lihat iklan partai buruh. Udah lihat belum? Nonton dong. Aduh, gimana? Nggak ada TV. Kalau nggak ada TV ya beli sendiri. Jangan beli orang lain ngasih. Nggak mungkin dikasih Bung Parno. Kalau dia nol, nggak mungkin lah. Insya Allah. Bukan kita mengerjakan, memang itu pilihan kok. Udah ada partai sendiri, rumah sendiri. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Go back home. Hai guys, go back home guys. Gaya anak milenial kok. Walaupun petani udah tua-tua itu di Pandeglang itu, petani tidak boleh mendapatkan raskin. Hebat juga tuh petani. Hai guys, thank you baby. Jadi nggak mungkin 0,1 responnya 1.200. Saya tanya kan sama kawan saya ngerti dan dia surveyor juga yang memantau rekomendasi. Saya tanya Bang, kalau akal sehat saya sebagai matematik, saya memang nggak ngerti surveinya, tapi statistik saya. Kalau dia 1.200 responden yang mewakili 204 juta DPT lebih, kalau 0,1 aja, itu berarti yang memilih partai itu 1,2 loh. Saya mau tahu Bang, Abang ini sebagai peneliti lembaga survei, tapi dia orang yang benar, yang baik, yang baik, yang kita mau diskusi, mau kita minta dia survei itu. Kalau dia 1.200, berarti yang dari partai itu 1,2. Saya mau tanya, yang disurvei oleh lembaga survei itu berapa orang sehingga hanya muncul 1,2 orang dari 1.200? Dia bilang mungkin buruh kan dibagi buruh non buruh. Buruh ada formal, informal, desa, kota. Buruh di desa, buruh di kota. Buruh di desa berapa persen yang diambil? Buruh di kota berapa persen yang diambil? Terus berapa Bang? Ya mungkin 10, pantas. Ya 10, nah buruh kita berapa? Respondennya 10, seluruh Indonesia. Buruh informal, buruh formal 56,7 juta. Masa diwakili oleh 10? Gila aja kan? Dia memang mau ngancurin buruh, tapi dia bilang memang itu metode. Ya tapi harusnya dijelasin metode. Terus siapa yang bayar? Jadi saya udah yakin, itu bohong. Terus saya tanya lagi ke KS, Bang, kita punya basis terkuat di seluruh Indonesia, termasuk di dalam Jawa Barat, itu adalah Kabupaten Bekasi. Kalau per kabupaten ya, emang kalau total kabupaten Bandung Raya, tapi per kabupaten itu basisnya dulu. Saya bertanya, desa mana yang disurvei? Ketika mengambil sampel Bekasi, mungkin Bekasi cuma 2 orang. Kalau total 10, Bekasi mau berempat kan? Mungkin Jawa Barat 2 orang. Dia bilang namanya desa Harapan Jaya. Ya pantas aja lah, mana ada bu? Di Harapan Jaya, Cibarusa. Saya tanya kenapa nggak dibeli Cibarusa? Ya kita sampling acak, berarti pesan. Tahan, jangan kau bersedih hati. Sudah terbongkar semuanya. Itu hanya untuk menghancurkanmu. Tapi kau gerakan dirimu sendiri. Turun ke bawah. Sapa pemilih. Salam satu pintu satu. Konsolidasi bangun. Terus sapa pemilih. Habis dari ini Bung Karno, Bung Dadan dan kawan-kawan.
Exco kabupaten kota berapa jumlah kabupaten kota? 25. Terus siapa pemilih? Itu yang membuat mereka gentar. Bung Anto, Sumedang, Majalengka, Subang, turun siapa pemilih? Udah nggak usah bagi-bagi duit. Ambil exco di Sumedang, Subang, Majalengka, dukung DPR RI. Partai itu tidak membolehkan kamu saling menjegal. Karena suara kemenangan adalah suara partai. Anto bisa suara Bung Anto 60.000, hebat. Tapi untuk dapat satu kursi harus 150.000. Anto sudah 90. Maka dapil-dapil Jawa Barat, Sumedang, Subang, Majalengka harus bersama-sama bekerja. Itu sudah diri sendiri. Belum tentu Anto nomor 1 dia akan jadi. Bisa jadi nomor 10. Partai tidak akan mencurangi kamu. Tidak boleh. Tidak akan saya izinkan kamu zigzag seperti tadi bilang kamu Bupati. Kita pecah langsung. Kita nggak butuh orang yang tidak tunduk dan disiplin pada kebijakan partai. Karena nanti kalau kamu berkuasa, kalau partai itu Allah izinkan suatu ketika berkuasa, amin. 2029, 2034 kita partai berkuasa. Ketika kamu tidak disiplin partai, apa yang terjadi dengan negeri ini? Kau jangan sendiri-sendiri. Kau hanya mengutamakan kelompok-kelompokmu sendiri. 10 orang dapil SMS tadi Jabar berapa? 9. Jabar 10. 9. Jabar 9. 10 orang cari DPR bekerja. Begitu juga DPRD provinsi. Bung Dadan tender sama Bung Anto. Tapi di luar Bung Dadan, walaupun dia sekretaris provinsi, tender juga dengan siapa saja yang ada di sini. Semua bekerja untuk partai. Itu yang saya bilang, disiplin partai ada di atas segala-galanya, di bawah nilai-nilai keagamaan yang kita pegang. Camkan itu saudara, kalau mau menang. Oi orang Jawa Barat, kaya-kaya Jawa Barat, bersatulah sama. Jangan sikut-menyikut, jangan senggol-menyenggol. Semua adalah sama. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Terima setir. Contoh gak dalam terima setir? One for all for one. Seorang kesatria 3 orang, ditambah dengan 4 orang anak muda yang menjaga Prancis dari serangan-serangan. Kamu adalah busurnya partai buruh. Kamu adalah pendulumnya partai buruh. Kamu adalah bagian penting dari partai. Kamu adalah the last warrior. Kamu adalah kesatria-kesatria terakhir dari partai buruh. Kamu yang hadir semuanya sama. Bekerjalah dengan apa yang bisa kerjakan. Siapa pemilih? Siapa pemilih? Siapa pemilih? Siap untuk siapa pemilih? Siap angkat tangan, siap untuk siapa pemilih? Saya mau lihat, siap untuk siapa pemilih? Siap untuk siapa pemilih? Terima kasih. Datang itu pabrik-pabrik, pengibar yang bukan anggota kita, datang. Sapam, Pak Sapam, kalau kamu usir-usir, kamu mau outsourcing terus. Oh ya enggak, bantu kita. Pak Sapam, mereka juga mau bantu kita. Apakah anggota SPN kalau bersama pemilih, TSK sama pemilih, Pak Jawa Barat, apalagi SPS ada CAP, ada KSPI CAP, ada FSPMI, ada KPBI, itu partai lain saya dikasih tahu sama intelijen. Bang, itu yang paling takutin karena nggak pakai duit, bisa mengolah orang, dan kita terus-terusan. Bagi petani, salah satu, salam satu tim. Sama pemilih, salah satu, dan konsolidasi. Nanti Bung Boy akan menjelaskan tadi. Oke. Karena itu harus bekerja extraordinary. Ulangin. 1, ideologi. Ikutin. 1 apa? Yang kedua, gerakan diri sendiri. Apa? Kurang keras. Apa yang kedua? Yang ketiga, kerja extraordinary. Apa? Luar biasa. Kerja itu. Ya. Yang terakhir, tentang capres, cawapres. Partai buruh belum menentukan capres cawapres. Belum. Kita punya mekanisme 3 step. Saya ulangi lagi. Step pertama yaitu rakernas dan masa pencermatan. Itu sudah berlalu. Akhirnya muncul 6 nama.
Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Riza Ramli, Rocky Gerung, Najwa Shihab, Said Iqbal. Kita nggak antipati. Katanya Rocky Gerung dan Riza Ramli keras, enggak kita undang kemarin. Padahal orang-orang baik yang sebenarnya bisa andaikan presidensial threshold itu 0%. Kita sudah berikhtiar, saudara. Tapi kita nggak akan berhenti. Masih ada 3 atau 4 bulan. Siapa tahu terjadi dinamika politik yang bergejolak besar. Kita nggak tahu. Bersiap-siaplah kamu menghadapi badai turbulensi politik. Kita nggak tahu. Tiba-tiba Hakim MK ini pada titik nadir sekarang. Undang-undang Cipta Kerja kita dikalahkan 5-4. Itu Pak Guntur Hamzah, saya menduga. Maka menggantikan Pak Aswanto untuk memuluskan, kita kalah. Andaikan Pak Aswanto hakim yang diganti itu tiba-tiba oleh DPR itu, saya yakin kita menang dalam Cipta Kerja. Ya tapi sudah terjadi, nggak boleh ambil. Tuh lihat, titik nadir. Hari ini kemungkinan munculnya politik dinasti pada titik nadir. Kita nggak tahu. Siapa tahu karena titik nadir MK ini membangkitkan kembali, kita adu lagi presidensial threshold dengan batu ujian lain. Tapi faktanya kita masih kalah, maka tinggal 2, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Partai yang akan memutuskan. Saya minta pada kawan-kawan, karena ini adalah partai. Saya tahu ada perbedaan di antara pribadi-pribadi yang ada di partai dulu, jangankan di bawah, di pusat pun terjadi. Saya tahu ada perbedaan setiap kelompok terhadap capres. Kau tidak membawa dirimu dan kelompokmu ketika partai memutuskan. Ketika partai memutuskan dengan mekanismenya, sekarang konvensi sedang berjalan, terakhir nanti di rapat presidium, saya minta kau samin awal. Saya sudah melepaskan kepentingan berusaha. Saya minta sama Allah dalam agama saya, apapun agama. Saya minta tolong dilepaskan wahai Allah. Semua kepentingan pribadi saya. Hanya satu saya diberi amanah, dengan izin Allah diberi amanah sama kamu. Saya ingin partai ini lolos, masuk parlemen terutama. Kalau nggak masuk DPR RI, ada setengah kaki kita masuk. Oleh karena itu ketika kita memutuskan capres dan cawapres, kita berusaha untuk kepentingan interest kelompok pribadi dihilangkan. Saya minta Samina, Bung Iqbal ada yang nolak, tugas yang menjelaskan. Nanti 2029 kau akan berhadapan diserang ketika kita makin kuat. Itu yang membuat PDIP 3 kali berturut-turut kemungkinan hat-trick. Disiplin partai. Lepas kita nggak suka. Mungkin ada yang korupsi, mungkin Anda nggak setuju dengan ketua umum. Itu lain soal. Saya mau cerita. Disiplin partai yang membuat dia. Dan partai dulu harus seperti itu. Karena ini partai kader. Ini partai massa. Kau lihat PKS. Ketika majelis turun yang memutuskan, kader-kadernya berhenti. Memang kita akan dibully, memang kita akan difitnah, memang kita akan dihajar habis. Tapi kau harus percaya pada Tuhan. Ketika kita memilih, ini adalah sebuah proses yang panjang dan tidak ada satu pun niat, bahkan terbersit sebesar zarah pun untuk menghancurkan kuasa. Karena cita-cita kita adalah tentang partai ini harus lolos. Kalau nggak lolos, buat apa kita bikin partai? Buat apa kamu hadir di sini? Buat apa 2 tahun kamu fair-in fair-fun? Semua kita harus orientasikan partai. Nah, karena itu cita-cita pertama adalah loloskan partai. Terus bekerja untuk partai, untuk dirimu sendiri yang menjadi caleg dengan kekuatan dirimu sendiri. Tapi ketika capres, tentu kita akan lihat berbagai pertimbangan. Apakah ada politik dinasti? Apakah ada kekuatan uang? Tentu kita akan pertimbangkan yang berkumpul di presiden. Jika diputuskan, saya minta kau samin awal. Saya janji, satu yang janji kepada kamu. Saya ingin meloloskan partai dengan berbagai cara, tapi tidak melanggar garis-garis perjuangan partai. Kasih saya kesempatan bersama kawan-kawan di pusat. Kita ingin meloloskan partai, tidak ada saya subjektif sebagai presiden. Saya ingin partai lolos. Itu janji saya pada kamu. Berulang-ulang di Zoom dengan izin Tuhan, dan saya minta kepercayaan. Partainya harus lolos. Capres-capres itu nanti, dan hanya sekejap, siapapun yang kita pilih, belum tentu dia akan berpihak pada kita. Tapi tentang kelolosan partai, itu adalah sikap perjuangan partai. Dengan demikian pertimbangannya satu, kita akan cari tren survei. Memang nggak bisa dipakai, tapi kita lihat tren survei.
Nggak mungkin kita pilih capres yang kalah. Kalau capres yang kalah itu 2 kali, ini hukum statistik. Kalau dia angka elektabilitasnya dengan di atasnya 2 kali margin error, misal margin error 2,6, kalau selisihnya 5,2 kan 2 kali, itu pasti kalah. Ini tentang duniawi ya, kecuali Tuhan punya keputusan. Dan nggak mungkin partai buruh memilih calon presiden yang kalah, walaupun mungkin kau suka dengan calon presiden itu. Tapi partai juga masalah kau suka atau tidak suka. Partai nggak mungkin memilih calon presiden yang kalah, sepanjang tidak melanggar garis perjuangan. Yang kedua, kan harus diakui, ketika kita memilih capres di partai ya, bukan SPN, bukan TSK, bukan SPNI, bukan. Ketika kamu memilih partai, kan kita bilang, memilih capres, Pak Capres, kami menangkan Bapak, tapi Bapak harus menangkan partai yang lolos. Yang paling mudah adalah sisi finansialnya. Bagaimana agar caleg-caleg partai buruh secara finansial dibantu, tapi kita tidak boleh bergantung pada Allah. Bagaimana secara sistem? Kau akuin kan? Coba yang saya minta angkat. Exco Kabupaten Kota, angkat tangan. Saya mengakhiri. Exco Kabupaten Kota. Exco Kabupaten Kota, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Exco, pengurus Exco Kabupaten Kota. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu semua ya. Kalau ada pihak eksternal yang nggak bantu kita, kira-kira lolos nggak? Permin Verfak. Kita akan minta itu, jagain suara kita. Misal Bung Parno nilainya 100.000, 1 kursi DPR RI. Di bawah Bung Parno, ini kursi terakhir. Di bawah Bung Parno, dia 99.000. Selisihnya cuma 1.000. Bung Parno harusnya lolos partai buruh. Ini yang 99.000, nomor 11. Dia beli suara 2.000. Turun Bung Parno, iya jadi itu yang kita melakukan. Pertimbangan-pertimbangan itu tentu akan kita diskusikan dan kamu akan diajak terlibat dalam diskusi. Coba saya minta ketika partai memutuskan endapkan kepentingan pribadi, endapkan kepentingan kelompok, tidak mungkin partai setidak-tidaknya saya berusaha dengan izin Allah. Tidak mungkin saya ingin menghancurkan partai dan menghancurkan. Saya ingin kamu menang. Kau lihat kok, tawaran menjadi menteri saya tolak, tawaran menjadi dubes saya tolak, tawaran menjadi komisaris utama saya tolak. Saya hanya mau berdoa kepada Tuhan, ada partai kelas pekerja dan kamu adalah bagian. Karena itu jangan terjebak pada capres-capres. Tunggu, sabar, sing elin kalau kata orang Jawa, sing elin, sabar. Bukan ojo khusus, ojo khusus ya enggak, itu saya nggak pakai. Sabar, saya menggunakan istilah agama mana? Sabar. Nanti kita putuskan pada saat. Bahkan bisa menutup tidak kemungkinan kita tidak memilih siapa-siapa. Tapi konsekuensinya kita tidak punya apa-apa. Gak apa-apa. Kalau itu yang terburuk, gak apa-apa. Kalau itu yang terburuk, ya. Hanya minta ketaatan. Yang terakhir dari yang terakhir, strategi partai saya minta tandem, bentuk tim sukses. Kemenangan partai buruh beda dengan partai lain. Dulu dalam ilmu marketing ada namanya cooperation. Pabrik Toyota bersaing dengan pabrik Mitsubishi mobil. Pabrik Ford bersaing dengan pabrik Mazda. Marketingnya gila-gilaan, saling menjatuhkan. Abad 19 dan 20 berubah namanya marketing jadi cooperation. Ternyata kalau kita kompetisi, dia yang membuat suku cadang masing-masing mobil mahal. Walaupun mereknya berbeda, maka terjadilah cooperation, kerjasama. Yang tadinya competition menjadi cooperation. Ban mobil diproduksi bareng-bareng antara Ford dan Mazda, antara Toyota dan Daihatsu. Spare part dibuat bareng-bareng antara Yamaha Motor dan Honda Motor. Itu namanya cooperation. Sekarang itu namanya competition, yaitu kompetisi di dalam kerjasama, bersaing dalam kerjasama. Partai buruh prinsipnya itu. Kau boleh bersaing dalam satu dapilmu, kau boleh bersaing sesamamu, tapi itu kerjasama. Nggak boleh main umpet-umpetan, nggak boleh main jatuh-jatuhin. Bung Iqbal, saya nggak punya duit, kok dia punya duit bisa bikin stiker. Nanti lo datang ke Bung Parno, kalau mau bikin stiker 10 orang bareng-bareng saya dikantumin 1. Nggak bisa.
aturan tadi kartu nama, kerja, kompetisi dalam kerjasama. Saudara, selamat berjuang. Siapa menangkan partai